Imam Bukhari berkata, Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami dari Wasil Maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Al-Aswad Ad-Daili, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Qala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah wa bu'di ahadikum sadaqah qila wa fi syahwatihi sadaqah qala law wudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizr dzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan ganjaran mereka. Jadi orang-orang miskin datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka solat seperti halnya kami solat, artinya pahala solat okelah sama. Dan mereka berpuasa seperti halnya kami puasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang kami tidak punya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Tanda tanya, sesungguhnya setiap ucapan tasbih, kita bilang subhanallah, selain pahala zikir, pahala sedekah. Tahmid, alhamdulillah, pahala zikir, pahala sedekah. Dikatakan oleh beliau setiap tasbih dan tahmid adalah sedekah. Dan seseorang dari kalian menyetubui istrinya adalah sedekah, melampiaskan syahwat pada yang halal. Maka beliau berkata, atau para sahabat mengatakan, apakah pada syahwatnya itu ada sedekah? Lampiaskan syahwat punya keinginan, penikmatan, apakah itu juga ada sedekah? Beliau menjawab, kalau sekiranya diletakkan di tempat yang haram, maksudnya berzina, tidakkah ia menanggung dosa? Begitu, tanda tanya, tentu saja menanggung dosa ya. Begitu pula jika diletakkan pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis ini tentu punya beberapa kandungan hadis. Kita baca dulu, baru saya akan titik beratkan beberapa poin tambahan. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan boleh berlomba dalam berbagai amal kebaikan. Dan ini dalam hal sifatnya sebagai motivasi saja. Ya, dia lihat temannya puasa, dia juga puasa. Dia lihat temannya baca Quran, dia juga baca Quran. Temannya majelis ilmu datang, dia juga datang dalam majelis ilmu. Itu bersaing dalam hal positif, bukan dengan niat riya, tapi ingin supaya ikut bersama dengan teman atau kerabatnya itu menjadi orang yang baik juga. Yang kedua, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kata sedekah digunakan untuk segala bentuk amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, keutamaan atau ucapan tasbih subhanallah dan segala bentuk zikir pada umumnya. Karena kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada kalian bersedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada kalian bebasin budak, lebih baik daripada kalian menyumbang di jalan Allah atau jihad, bahkan lebih baik daripada kalian menebas musuh-musuh kalian dan kalian ditebas oleh musuh-musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh mereka dalam keadaan kafir, kalian masuk surga, atau kalian terbunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, hadis di atas merupakan dalil dibolehkannya menggunakan qiyasul jali yang dijadikan sandaran oleh para ulama mujtahid dalam berdalil. Ya, artinya bisa memberikan contoh-contoh, ya, perumpamaan-perumpamaan sehingga bisa lebih difahami apa yang dimaksudkan dari tujuan atau dari yang maksud daripada hadis dan ayat. Kemudian yang kelima, dalam hadis di atas terdapat dalil bahwa perkara mubah dapat berubah menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah yang jika diiringi dengan niat yang benar. Jima yang disebutkan dalam hadis, tentu di sini sampai sini titik ya. Artinya dengan hal mubah seperti mandi, makan, tidur, mubah. Tapi kalau orang niatkan ibadah dengan cara makan dan minum bukan cuma sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, tapi memang karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Tidur bukan cuma sekedar hilangkan ngantuk dan capek, tapi untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan, karena semua itu sinyal dari Allah. Kalau lapar, tubuhmu lagi butuh makanan, minum, tubuhmu lagi butuh cairan. Kemudian kalau ngantuk berarti dan capek atau sakit, ini tubuh butuh untuk istirahat. Maka seseorang bisa mengubah yang mubah menjadi sunnah. Jima atau hubungan biologis yang disebutkan dalam hadis terhitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat menunaikan hasrat biologis sang istri, mencari keturunan yang soleh atau menjaga kehormatan diri seseorang dan istrinya. Jadi ini poin terakhir yang mesti nanti dititik beratkan bagi orang yang sudah berumah tangga. Tentunya ada hal-hal penting yang harus dia garis bawahi berhubungan dengan masalah ini.
Saya baca dulu hadisnya. Hadis ini dijelaskan oleh Abi Dzar bahwasanya ada orang-orang yang datang lalu mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan ganjaran mereka. Mereka sholat seperti halnya kami sholat dan mereka puasa seperti halnya kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maksudnya potongan ini adalah para sahabat yang miskin yang datang kepada Nabi SAW meminta, ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya? Kalau orang-orang kaya kan kami sholat, mereka sholat, berarti sama pahalanya. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Jadi hampir semua ibadah sama. Tapi mereka punya kelebihan yang kami tidak punya, ya Rasulullah. Mereka sedekah dengan hartanya. Maka seakan-akan mereka mengatakan di sini, ya Rasulullah, ajarkan kami amalan yang bisa kami amalkan, yang bisa mengejar atau minimal menyamai pahala sedekahnya orang-orang kaya. Jadi ini potongan pertama yang kita ambil hadis atau manfaat daripada hadis. Bagaimana orang-orang miskin datang dan semangatnya ingin mendapatkan pahala, kemudian mereka minta agar bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya. Pelajaran kedua menyebutkan tentang keutamaan sedekah itu sendiri. Ya, bagi orang yang Allah karunia harta, maka jangan pelit, jangan bakhil. Sudah sering kita bahasakan itu. Selalu sedekah. Tidak akan langgeng rumah tangga, tidak akan langgeng persahabatan, tidak akan apapun mendapatkan ridho Allah pun, ya sekalian, sekaligus kecuali seseorang itu suka dermawan atau sedekah. Ini akan bisa membuka pintu-pintu surga, membuka rahmat Allah dari langit sana, membuka cinta manusia karena orang dermawan. Maka diingatkan masalah itu. Sampai orang-orang miskin pun di sini mengeluh, mereka dapat pahala banyak nih karena sedekah. Potongan kedua adalah Nabi SAW memberikan solusi kepada para sahabat yang miskin ini sambil berkata, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Bukankah ada yang lain? Kalau kalian tidak punya harta, kalian bisa sedekah dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW merincikan, setiap ucapan tasbih dan tahmid atau zikir adalah sedekah. Seseorang dari kalian menyetubui istrinya adalah sedekah. Berarti hal-hal yang kalian bisa lakukan mudah, orang miskin pun bisa. Duduk baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir. Itu sudah sedekah juga, menyaingi sedekah hartanya orang-orang kaya. Lalu kemudian yang paling mudah orang miskin lakukan kalau dia punya pasangan adalah biologis. Lakukan biologis itu. Maka pada saat dia lakukan biologis ada sedekah. Sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah, kami lampiaskan syahwat kami. Dia lampiaskan syahwatnya, nikmat, kemudian dapat pahala. Di syahwatnya pun ada sedekah. Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa, maka begitu juga pada saat yang halal. Nah ini yang saya bilang, saya ingin titik beratkan. Syaitan, kata para ulama, seringkali membuat orang yang sudah berumah tangga merasa jenuh dengan biologis ini. Merasa jenuh. Supaya orang tidak dapatkan pahala di situ. Maka harusnya ini dihidupkan dalam suasana rumah. Karena beberapa adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Di antara adabnya adalah harusnya suami istri menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh pasangannya. Sehingga jangan membuat dia emosi. Karena kalau dia emosi maka biologis akan terganggu. Dan syaitan akan buat itu. Orang kalau lagi tidak emosi, lagi senang sama-sama, maka biologis juga akan maksimal. Dia akan dapat kenikmatan dan dapat pahala. Kemudian setiap pasangan suami istri berusaha untuk memberikan yang terbaik pasangannya dalam masalah biologis. Ini tidak rancu membicarakan ini dalam syariat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat jelas. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara keempat ya, tubuh, potongan tubuh istrinya, maksudnya dua tangan dan dua kakinya, dia akan meletakkan kemaluan di kemaluan saja, dia akan menggaulinya, maka dia harusnya berijtihad. Ijtihad itu artinya serius melakukan itu dan memuaskan pasangannya. Sampai Nabi SAW ditibarakan itu bagian dari syariat. Ya. Kemudian juga menyiapkan makanan, minuman, ya, pakaian, situasi tempat ya, yang nyaman. Jadi kita konsumsi makanan-makanan, targetnya bukan makanan dan minuman yang banyak kuantitas, tapi berkualitas. Walaupun sedikit tapi berkualitas. Ya. Makan tidak harus banyak. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hai anak Adam, engkau cukup makan dengan sesuatu yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri, tegak. Itu tidak ada hubungannya sama biologis sebenarnya. Kalau dia makan cukup, maka itu akan lebih baik daripada dia makan banyak dan mengganggu. Ya, karena hal-hal ini bisa mengganggu. Sementara biologis adalah bagian dari syariat. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun akan diberikan hubungan biologis di surga itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan melakukan biologis atau seseorang di antara kalian di surga akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Gitu kan. Maka ini adalah bagian daripada syariat.
Oleh karena itu harus kita hindari. Kemudian teman-teman hindari semua keburukan-keburukan, maksiat yang bisa membuat kita jenuh dengan pasangan, seperti tontonan-tontonan. Banyak orang belajar biologis dari tontonan film porno, ini salah. Si laki-laki lihat perempuan lebih sempurna daripada istrinya, si perempuan lihat laki-laki lebih sempurna daripada suaminya. Pada saat mereka biologis, pasangannya rangsang, tapi yang dibayangkan orang lain. Maka ini merusak biologis itu sendiri. Sementara ini ibadah, gitu kan? Harusnya dia bisa memahami masalah ini. Ada adab-adab yang lain, tentunya membaca doa pada saat sebelum biologis, gitu kan? Kemudian tidak berhenti sebelum pasangannya juga selesai, memulainya dengan cumbuan. Ini semua dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih semuanya. Yang pernah kita jelaskan di buku Mahkota Pengantin masalah itu. Kemudian juga termasuk dalamnya adalah mengulanginya, ya, dan pada saat mau mengulangi dimulai dengan wudu. Karena termasuk sunnah Nabi SAW mengulangi biologis itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi biologis itu maka berwuduklah, karena itu akan lebih memotivasi kalian. Berarti rasa malas ini juga harus dilawan. Baik, mungkin orang selesai biologis Ustaz agak lemah, itu awalnya. Dia bisa minum, konsumsi madu, konsumsi air putih yang sehat, insya Allah selesai. Ya. Karena sperma bagi laki-laki itu seperti air ludah sebenarnya. Kapan dia keluarkan pun akan selalu ada produksi. Itu bibit manusia, Allah SWT berikan. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan Allah SWT bisa berikan dia beberapa kali klimaks, itu karena tujuannya untuk menikmati masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan 3 hal yang tidak dianggap sia-sia, tidak ada dosanya. Salah satunya adalah menghabiskan waktu untuk bercanda dan bercengkrama dengan pasangan. Maka ini bagian daripada syariat kita. Karena banyak sekali saya dengarkan keluhan di pengajian, Ustaz saya sudah 3 tahun tidak disentuh, saya sudah begini dan begitu. Jadi biologis ini kayak sesuatu yang hal tidak penting bagi mereka dalam rumah tangga. Ini clear. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu saking menjadikan ini sebagai sebuah ibadah yang besar pahalanya, maka beliau kalau berbuka puasa minum air putih sama kurma, lalu kemudian beliau sholat maghrib kembali langsung biologis sama istrinya, ya. Maka ini bagian daripada syariat. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.